Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi tentang anime Recommender System yang merupakan proyek akhir dari kelas Recommender System Pac-Man. Perkenalkan, nama saya adalah Zainal Umari. Saya merupakan siswa Pac-Man Data Science Batch 4. Berangkat dari bisnis objektifnya dulu. Jadi anime itu sangat banyak sekali saat ini. Ada bahkan sampai ribuan judul. Penggemar anime kadang harus bergantung pada pengetahuan mereka sendiri atau rekomendasi dari teman-temannya untuk menemukan anime baru. Nah, kadangkala anime rekomendasi itu tidak tepat untuk kriteria dia, sehingga dia tidak puas menonton anime tersebut. Ada juga beberapa anime populer yang mungkin mendapatkan banyak perhatian, sementara ada juga anime yang bagus tapi kurang dikenal, itu bisa saja tenggelam. Nah, salah satu solusi untuk penyelesaian tersebut, kita bisa menggunakan recommender system. Nah, di sini ada beberapa kategori recommender system. Jadi yang pertama ada yang non-personalized dan personalized. Non-personalized itu dia tidak melihat karakter daripada user. Jadi misalnya top 10 anime yang ditonton gitu, atau top 10 anime yang ratingnya baik gitu. Jadi untuk semua user dia akan mendapatkan rekomendasi yang sama. Sedangkan satunya lagi personalized, di sini dia akan melihat karakteristik daripada usernya. Jadi setiap user akan mendapatkan rekomendasi yang berbeda. Nah, personalized ini ada dibagi 3. Yang pertama content based filtering, terus collaborative filtering, dan yang ketiga adalah hybrid. Hybrid ini adalah gabungan dari content based filtering dan collaborative filtering. Pada project ini kita akan mencoba membuat recommender system yang dengan kategori hybrid. Nah, jadi hybrid tadi kan adalah gabungan dari content based filtering dengan collaborative filtering. Jadi kita bahas dulu yang content based filtering. Jadi di sini misalnya seorang user dia menonton sebuah anime, kemudian sistem recommender yang kita buat itu akan mencarikan anime yang mirip dengan anime yang dia tonton. Nah, anime yang mirip itulah yang akan direkomendasikan ke user tadi. Jadi alur kerjanya dia pertama adalah feature extraction. Di sini anime yang kita tonton diambil feature-nya, misalnya genrenya atau pengisi suaranya atau jumlah episodenya dan lain-lain. Terus kedua adalah user profile. Di sini mengambil anime apa saja yang ditonton oleh si user. Itu diambil datanya. Kemudian yang ketiga adalah feature comparison. Jadi anime yang ditonton oleh si user tadi diambil juga feature-nya, kemudian dibandingkan dengan feature anime-anime lain yang ada di dalam database. Nah, setelah dibandingkan, terakhir adalah diberikan rekomendasi kepada user tersebut. Kemudian untuk alur modeling di project ini, untuk content based filtering, jadi pertama kita lakukan import data, yaitu kita load dulu datanya, terus kita cek data shape dan data tipenya, terus kita cek apakah ada data yang duplikat, kemudian kita lakukan data cleaning. Kebetulan di dataset yang kita dapatkan ada episode yang datanya itu unknown, jadi kita ganti unknown itu menjadi NA-nya Nampi. Terus setelah itu kita lakukan data preparation. Untuk numerical data kita lakukan min-max scalar. Untuk categorical data kita lakukan one-hot encoding, dan juga kita buat dataset yang merupakan gabungan antara numerical dan categorical data. Dan terakhir kita lakukan membuat similarity function. Jadi kita kan mencari kemiripan di antara dua buah anime. Jadi ada banyak fungsi similarity di sini. Kita buat Jakat similarity, Euclidean similarity, cosine similarity, Pearson correlation similarity, dan nanti kita bandingkan yang mana yang lebih baik. Setelah kita buat fungsi similarity-nya, kita mencari anime yang mirip dengan yang
pernah ditonton oleh user. Dan content based filtering, kita juga melakukan collaboration filtering. Jadi collaboration filtering itu seperti ini, misalnya ada user cewek, dia menonton anime A, dan ada juga user cowok juga menonton anime A. Nah, ternyata si user cewek ini menonton anime B. Karena sistem menganggap mereka itu similar karena sama-sama menonton anime A, maka sistem akan merekomendasikan anime B yang ditonton oleh si cewek ini kepada si user cowok. Filtering. Jadi pertama kita kumpulkan data user dan data anime, kemudian kita inisialisasi faktor laten atau user faktor dan item faktor, termasuk dengan biasnya. Kemudian dari data tadi kita optimalisasi. Setelah optimisasi, kita sesuaikan faktor laten tadi. Nah, di sini ada proses looping. Jadi setelah optimisasi, kemudian kita sesuaikan, kita optimisasi lagi, kita sesuaikan lagi. Berulang terus sampai sejumlah EPO yang telah kita tentukan. Setelah selesai, kita lakukan prediksi terhadap semua anime yang belum ada ratingnya. Setelah itu kita urutkan, kemudian kita berikan rekomendasi kepada user. Setelah itu kita menerima, kita dapatkan melalui sistem untuk evaluasi dan umpan balik terhadap model yang telah kita buat. Kemudian untuk modeling di project ini, alurnya, pertama kita import data, terus kita load datanya, terus kita cek dataset dan tipenya, terus kita cek apakah ada duplikat data, kalau ada kita hapus, terus kita lakukan modeling. Jadi dalam project ini kita menggunakan func svd. Jadi pertama tadi kita mapping user dan anime, terus setelah itu kita generate user factor dan item factor, terus kita lakukan training. Jadi training ini nanti dia melakukan optimisasi untuk si user factor dan item factor ini. Setelah selesai, kita lakukan prediksi dan atau generate rekomendasi. Jadi pertama kita tes, kita prediksi untuk user pertama atau user E terhadap item J atau anime apa gitu. Setelah itu kita lakukan prediksi untuk suatu user terhadap semua anime yang belum dibeli rating. Jadi kita lakukan implementasi. Pertama untuk content based filtering, kita gunakan categorical feature dengan Jetcat similarity function. Jadi untuk anime referensinya atau anime yang sudah ditonton oleh user adalah Fullmetal Alchemist Brotherhood. Kita lihat di sini rekomendasinya yang diberikan. Hasilnya akan berbeda jika kita menggunakan numerical feature dan ingredient similarity function. Walaupun sama-sama anime referensinya Fullmetal Alchemist Brotherhood. Dan juga akan berbeda apabila kita menggunakan numerical plus categorical feature dengan Pearson similarity function. Terakhir untuk implementasi menggunakan collaborative filtering. Jadi kita coba untuk memberikan rekomendasi kepada user ID 100 di sini. Hasilnya akan berbeda dengan rekomendasi untuk user ID 500. Referensi dalam pembuatan project ini, saya menggunakan materi kelas Pacman Recommender System, dan juga ada dari Medium, itu Introduction to Movie Recommender System for Beginner. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.